Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pradita Ramadhani Putri, NPM 043. Di sini saya akan menjelaskan di sini saya bersama rekan saya Sidik Satriatama NPM 005 akan mempresentasikan bagaimana penggunaan open source Odoo untuk tugas akhir mata kuliah sistem enterprise. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang studi kasus kami, yaitu Daily Spiku. Daily Spiku adalah suatu bisnis yang memproduksi kue lapis Spiku Surabaya dengan menggunakan bahan baku terbaik dan berkualitas. Nah, di sini kami menggunakan 4 modul, yaitu pertama inventory, terus purchase, lalu manufacturing, dan yang terakhir sales. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengoperasikan modul inventory, yaitu kita klik modul inventory dan kita sebelumnya kita telah membuat gudang untuk studi kasus kami yang bernama Daily Spiku. Caranya yaitu klik menu navigasi yaitu configuration dan pilih warehouse. Nah, di sini kita telah membuat warehouse yang bernama Daily Spiku. Untuk caranya itu klik create, oke, dan menginputkan nama warehouse dan alamatnya. Setelah membuat warehouse atau gudang, kita menuju ke halaman produk. Nah, di sini kami sebelumnya telah membuat berbagai produk dari bahan baku dan produk jual. Nah, untuk mengetahui produk yang dapat dibeli atau bahan baku, kita mencentang can be purchased. Nah, untuk cara membuatnya yaitu klik create, lalu kita isikan namanya yaitu misal strawberry, dan kita klik can be purchased atau kita klik can be purchased karena ini adalah bahan baku yang hanya bisa dibeli, tidak bisa dijual. Dan untuk produk type-nya kita pilih storable product, dan untuk sales price-nya 0, dan cost-nya misalkan 30.000. Dan untuk kategori produknya kita pilih makanan atau spiku, dan internal reference misalnya ST. Di sini internal reference berfungsi sebagai kode barang tersebut. Dan kita klik inventory dan kita klik yang buy karena produk bahan baku ini hanya bisa dibeli. Oke, setelah informasinya sesuai, kita klik save dan kita kembali ke halaman produk. Dan di sini produk bahan bakunya telah muncul, dan artinya telah berhasil dibuat. Dan lalu apabila untuk membuat produk bahan jadi, yaitu dengan cara menginputkan nama produknya, misalnya Spiku strawberry, dan kita klik yang can be sold karena produk ini hanya bisa dijual, dan produk type-nya storable product, dan untuk sales price-nya misalnya 70.000, dan cost-nya misalnya sekitar 25. Dan untuk kategori produknya sama seperti produk bahan baku, dan internal reference-nya misalnya SS. Dan untuk inventory-nya kita centang yang manufacture.
Oke, kita simpan dan kembali ke halaman produk. Nah, di sini spiku strawberry telah berhasil terbuat. Oke, setelah itu kita ke purchase untuk melakukan order barang dari vendor. Nah, kita sebelumnya telah membuat vendor. Nah, untuk caranya membuat vendor yaitu klik create dan kita pilih yang company atau individual dan mengetikkan nama vendor, misalnya Superindo, dan kita menginputkan informasi yang dibutuhkan seperti alamat, terus nomor telepon atau email, dan website. Oke, lalu kita melakukan order permintaan penawaran atau request for quotation. Lalu kita klik create. Misalnya kita menginputkan nama vendornya, misalnya dari Superindo, dan kita atur tanggal penerimaan barang, misalnya hari ini, dan klik produk yang akan di order, misalnya strawberry tadi yang telah kita buat, dan kuantitinya misalkan 10. Sebentar, kita kembali ke produk. Ini harganya tidak sesuai. Oke, save ke request for quotation, create vendor, terus ke Superindo, produknya strawberry, dan ini kuantitasnya misalkan kita pesan 10 kilo, lalu kita klik save dan confirm order. Setelah itu kita klik receipt atau icon truck ini untuk mengkonfirmasi apakah apakah kita telah menerima produk dari vendornya. Lalu kita klik validate. Sebelumnya kita mengisikan total barang yang telah kita terima, misalkan sama 10 seperti yang kita pesan sebelumnya. Lalu kita klik validate. Dan kembali ke request for quotation dan kita klik yang sebelumnya kita buat, lalu kita klik create bill. Lalu kita atur tanggal billnya, misalkan hari ini, lalu save dan confirm. Lalu kita ke proses pembayaran dengan klik register payment dan memilih metode pembayarannya, misalkan kita pilih cash dan lalu klik create payment. Nah, di sini telah muncul tanda paid yang berwarna hijau, artinya orderan kita telah kita terima dan telah kita bayar lunas. Nah, tandanya seperti di kolom status ini telah muncul tulisannya purchase order, dan di halaman order pembelian ini telah billing statusnya fully billed, maksudnya ini telah terbayar lunas. Oke, untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan modul selanjutnya, yaitu modul manufacturing. Kita pilih modul yang manufacturing. Lalu di sini kita ke navigasi yang produk. Lalu langsung ke bills of material. Ya mungkin kita cek dulu ya, nggak apa-apa. Kita ke produk tadi yang sudah dibuat oleh rekan saya Mbak Dita. Nah, di sini
sudah banyak produk yang dimasukkan sebelumnya. Ya, kita pindah ke tadi yang bills of material. Nah, di sini kita memanufacturing, kita membuat, ya kita create produknya yaitu Spiku Strawberry yang tadi sudah dibuat. Nah, lalu kita ke komponennya untuk membuat sebuah Spiku Strawberry itu apa saja. Yang pertama yaitu telur. Kita langsung masukkan ke kuantitinya mungkin. Ya, di sebelah kanan sendiri itu untuk membuat satu Spiku Strawberry atau satu kali pembuatan Spiku Strawberry itu dibutuhkan telur sebanyak 1,5 kilo. Ya, kita tambahkan lagi kuantitinya yaitu gula. Kita masukkan kuantitinya sebanyak 0,225. Ya, kita tambahkan lagi bahannya yaitu tepung. Untuk kuantitinya tepung sebanyak 0,1. Lalu kita tambahkan lagi susu bubuk. Kuantitinya yaitu sebanyak 0,01. Kita tambahkan lagi yaitu maizena. Untuk kuantitinya maizena sebanyak 0,02. Lalu ada butter. Kuantitinya sebanyak 0,02. Lalu untuk bahan selanjutnya yaitu coklat bubuk. Untuk kuantitinya sebanyak 0,02. Lalu yang terakhir kita menambahkan strawberry. Untuk kuantiti strawberry sebanyak 0,03. Ya, setelah selesai kita save. Nah, lalu kita ke structure and cost. Nah, di sini akan muncul untuk satu kali pembuatan Spiku Strawberry dibutuhkan biaya sebanyak 21.835. Lalu kita ke produk. Kita lihat yang Spiku Strawberry. Nah, di sini kita tekan compute price from POM agar cost-nya itu sama dengan yang sudah kita buat tadi ya di POM, bills of material. Lalu selanjutnya yang akan kita buat yaitu kita ke operation. Kita akan memanufacturing produknya tadi yaitu Spiku Strawberry. Yang pertama kita tekan create. Lalu kita pilih produknya yaitu tadi Spiku Strawberry. Nah, di situ akan muncul bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat Spiku Strawberry ya. Bisa scroll ke bawah, Mbak. Ya, itu saja bahan-bahannya. Lalu setelah sudah kita pilih produk yang akan kita manufacturing, maka kita save. Ya, di sini kita cek lagi kuantitinya yaitu 1. Kita konfirmasi. Ya, ketika kita sudah cek apakah benar kuantitinya dan seperti yang kita inginkan, maka kita mark as done. Kita apply. Nah, kita pindah ke produk, kita cek Spiku Strawberry. Nah, di sini sudah ada Spiku Strawberry dengan unitnya 1 unit. Nah, setelah kita
sudah belajar tentang modul manufacturing dan cara pembuatan produknya. Sekarang kita pindah ke penjualan atau sales. Ya, di modul sales ini kita akan mencoba untuk melakukan penjualan. Sebelumnya kita ke navigasi order, kita cek customer, kita buat dulu ya customernya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat, tapi untuk caranya sendiri kita pilih kita yaitu dengan cara tekan button create, lalu kita masukkan namanya, atau kita pilih dulu ya company atau individual. Lalu kita masukkan namanya, seperti contohnya Hafiz. Lalu kita masukkan identitas dari customer tersebut, yaitu ada alamat, nomor HP, dan lain-lain. Contohnya Surabaya mungkin. Ya, Indonesia. Ya mungkin itu. Atau mau masukkan ada nomor handphone juga nggak apa-apa. Oke, kita ketika informasi sudah kita masukkan, lalu kita save. Nah, kita cek dulu di customer apakah sudah masuk dengan Hafiz dan alamat dan identitasnya. Ketika sudah, kita akan mencoba untuk melakukan penjualan, yaitu ke quotation. Nah, di sini kita create. Kita masukkan customer yang mau membeli produk kita, contohnya yang sudah kita buat tadi yaitu Hafiz. Nah, kita menetapkan expiration-nya. Contohnya hari ini. Ya, kita pilih juga payment terms-nya. Lalu kita masukkan produk yang mau dibeli. Contohnya tadi yaitu yang sudah kita buat, Spiku Strawberry. Kuantitinya sebanyak 1. Ya, ketika sudah, mungkin scroll ke bawah Mbak, biar agak kelihatan. Nah, di situ ada harganya, harga total pembelian yang dilakukan oleh Hafiz. Ketika sudah, kita save. Ya, kita cek lagi, lalu kita konfirmasi jika sudah benar informasi yang ada di dalam quotation tersebut. Lalu ketika sudah, mungkin kita delivery. Ya, kita cek dulu apakah benar yang sudah dibeli oleh Hafiz dan quantity yang telah itu sesuai apa tidak. Ketika sudah, maka kita validate. Kita apply. Nah, kita kembali ke quotation. Kita lihat apakah pembelian dari Hafiz tadi sudah masuk ke quotation. Jika sudah, kita create invoice. Ya, kita pilih yang Hafiz tadi, lalu kita create invoice. Kita pilih create and view invoice. Ya, kita konfirmasi jika sudah benar informasi-informasi yang ada di dalamnya. Kita register payment. Kita pilih pembayarannya mungkin cash. Ya, ketika sudah, kita create payment. Nah, ketika sudah muncul tulisan paid atau lunas, kalau sudah terbayarkan, maka penjualan yang dilakukan oleh Hafiz sudah selesai, sudah lunas. Mungkin di dalam sales ini juga kita dapat melihat perkembangan dari toko kita atau bisnis kita, yaitu dengan memilih navigasi order lalu ke sales team. Ya, ke sales teams. Nah, kita lihat analisisnya.
analisis dari produksi dan penjualan yang telah kita lakukan. Nah, di sini muncul diagram dari tanggal 23 Desember sampai 25 Desember itu, maka akan terlihat seperti itu. Dan juga kita bisa melihat total penjualan atau total sales, yaitu sebanyak 26,68 M, dan lain-lainnya. Banyak sekali informasi yang dapat kita dapatkan di sales teams ini, yaitu berupa hasil dari penjualan yang kita lakukan di toko kita sendiri. Ya, mungkin itu saja dari kami. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Mbak Dita. Oke, mungkin saya akan menambahkan sedikit uh, uh, di halaman quotation ini berisi laporan berupa uh, berupa laporan penjualan yang telah kita permintaan penjualan yang telah kita lakukan, dan apabila di halaman orders ini berupa laporan penjualan yang telah kita lakukan ke pelanggan. Apabila di kolom status invoice ini munculnya seperti fully invoice, ini artinya orderan orderan barang yang telah kita kirim telah dibayar oleh penjual. Apabila tulisannya seperti itu, invoice seperti ini, maksudnya artinya itu masih belum dibayar. Nah, mungkin kalau di modul purchase dan di halaman request for quotation sama seperti di sales tadi. Apabila halaman ini akan berisi laporan request permintaan penawaran kita ke vendor. Nah, kalau di purchase order ini berupa laporan order pembelian kita ke vendor yang telah kita lakukan. Nah, di sini di kolom billing status, apabila tulisannya fully billed, ini artinya orderan pembelian kita telah terbayar lunas dan telah kita terima barangnya. Nah, apabila tulisannya nothing to bill, ini artinya kita masih belum menerima barangnya dari vendor. Dan apabila tulisannya waiting bills, ini artinya kita telah menerima barang, akan tetapi kita belum melakukan pembayaran. Nah, mungkin seperti itu presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.